Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini, saya akan menganalisa IHSG, dan juga membagikan 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 20-24 September 2021. Nah, untuk analisanya, kita mulai dari IHSG dulu. Nah, untuk IHSG, masih sama seperti analisa minggu yang lalu, saya menggambarkan sebuah channel up di sini, dan juga sebuah resisten trendline di sini. Yang dimana untuk harga, boleh kita lihat pada saat breakout untuk resisten trendline-nya, harga bergerak sideways dulu. Boleh kita lihat di sini, bergerak sideways dulu. Lalu akhirnya setelah mencapai area gap yang di sini, boleh kita lihat ada sebuah gap di sini. Nah, gap yang di sini. Nah, boleh kita lihat setelah mencapai gap ini, harga langsung bergerak naik. Dan boleh kita katakan untuk harga atau IHSG sudah valid breakout untuk resisten trendline-nya. Nah, kemungkinan untuk IHSG akan melanjutkan naiknya sampai ke target yang di sini. Nah, untuk targetnya masih sama seperti minggu yang lalu, yaitu target pertama di 6166, target kedua 6209, lalu target yang ketiga di 6264. Nah, kemungkinan untuk IHSG akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Nah, yang paling mungkin dicapai oleh IHSG yaitu target pertama yang ini, di harga 6166. Karena ini merupakan sebuah resisten yang saya tarik dari sini. Nah, saya tarik dari sini. Nah, kemungkinan untuk IHSG bisa bergerak naik atau sangat berkemungkinan naik nantinya. Karena faktor yang tadi, harga sudah breakout untuk resisten trendline-nya. Nah, bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Dan juga di sini boleh kita lihat untuk penutupan candle-nya ditandai dengan candle bullish. Nah, ini juga bisa menjadi konfirmasi untuk IHSG nantinya untuk melanjutkan naiknya. Nah, boleh nanti membuat targetnya di sini dulu, di target pertama, di 6166, lalu target yang kedua yang di sini, yaitu di harga 6209. Akan tetapi tetap memperhatikan untuk area demand ini, di harga, sebentar, 6088 sampai 6102. Nah, untuk area gap-nya di sini. Jika nanti area gap ini bisa di breakdown, maka untuk IHSG akan bergerak turun nanti sampai ke sini, ke support yang di sini, di harga 6054. Jadi nanti jika harga bisa breakdown untuk demand ini, maka untuk IHSG akan bergerak turun nanti sampai ke sini. Tetapi jika nanti tidak di breakdown, maka untuk IHSG sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke area target yang di sini. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk area demand ini dan juga area targetnya pada IHSG. Nah, sekarang kita masuk ke analisa dari 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 20 sampai 24 September 2021. Nah, untuk saham yang pertama yaitu Mega Manunggal Property atau dengan kode MMLP. Di sini saya akan menggambarkan sebuah area demand. Saya tarik dari sini ke sini. Dan juga saya akan menggambarkan sebuah resisten trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, yang dimana untuk resisten trendline ini boleh kita lihat sedang dicoba untuk di breakout di sini. Nah, kemungkinan nanti untuk MMLP akan bisa breakout untuk resisten trendline ini. Karena boleh kita lihat di sini untuk penutupan candle-nya membuat pola bullish engulfing. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk MMLP bisa nanti bergerak naik. Nah, kan tetapi lebih baik lagi apabila nanti teman-teman menunggu untuk harga valid breakout dulu untuk resisten trendline ini. Nah, jika nanti di sini ada sebuah candle yang masih bertahan di atas dari resisten trendline ini, maka untuk MMLP sudah valid nanti breakout untuk resisten trendline ini. Nah, jika nanti sudah valid di breakout, maka untuk MMLP
bisa nanti bergerak naik sampai pertama di sini di harga 685, lalu di sini di 720, lalu di sini di harga 750. Nah, ini menjadi target untuk MMLP nantinya. Nah, berkemungkinan naik nanti sampai ke sini. Nah, untuk naiknya ini sangat mungkin terjadi jika nanti harga belum breakdown untuk area demand yang ini. Nah, untuk demand-nya di harga 625. Saya pindah dulu ke sini. Lalu sampai 590. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk area demand ini pada saham MMLP. Nah, jika demand ini belum di breakdown oleh harga, maka untuk MMLP sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke targetnya yang di sini. Apalagi nanti jika harga sudah valid breakout untuk resisten trendline ini. Nah, secara akumulasi dan distribusi pada MMLP, untuk MMLP sering terjadi akumulasi. Jadi ini juga menjadi konfirmasi untuk MMLP bisa nanti bergerak naik. Nah, lebih baik nanti memperhatikan untuk harga valid breakout dulu untuk resisten trendline ini. Jika nanti sudah valid, maka untuk MMLP bisa nanti bergerak naik sampai ke area target yang di sini. Nah, kan tetapi jika nanti bisa breakdown untuk demand ini, maka untuk MMLP akan melanjutkan penurunannya. Nah, kan tetapi secara historisnya boleh kita lihat untuk MMLP tidak mampu breakdown untuk area demand yang ini. Jadi nanti untuk MMLP lebih cenderung atau lebih dominan nanti untuk bergerak naik. Nah, boleh nanti memperhatikan untuk pergerakan harga di resisten trendline ini. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Indomobil Sukses Internasional atau dengan kode IMAS. Di sini saya akan menggambarkan sebuah resisten trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, yang dimana untuk resisten trendline ini sudah di breakout oleh harga. Nah, boleh kita lihat di breakout, lalu harga bergerak turun, dan turunnya ini merupakan sebuah retest dari harga untuk nanti melanjutkan naiknya di sini. Nah, boleh kita lihat untuk IMAS bergerak turun ke support yang di sini, yaitu di harga 980. Nah, bergerak turun ke sini. Sebentar. Saya tanda lagi support di sini, yaitu di harga 965. Nah, boleh kita lihat untuk IMAS bergerak turun ke support yang ini, dan langsung bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk IMAS bisa nanti melanjutkan naiknya, karena di sini harga sudah retest ke resisten trendline ini, atau ke support yang di sini. Nah, kemungkinan akan melanjutkan naiknya, bisa nanti ke sini dulu, pertama di sini, di 1030, lalu kedua di sini, di harga 1065, lalu ketiga di sini, di harga 1100. Nah, kemungkinan untuk IMAS bisa dipergerak naik sampai ke sini. Nah, dan di sini juga saya akan menggambarkan sebuah support trendline di sini. Saya tarik dari sini ke sini. Nah, yang dimana support trendline ini bisa menjadi hambatan jika nanti IMAS bergerak turun. Jadi jika nanti semisal harga bergerak turun, maka untuk IMAS bisa nanti tertahan di support trendline ini. Nah, semisal nanti bergerak naik sampai ke resisten ini yang di 1030, jika tidak mampu di breakout, kemungkinan harga akan bergerak turun dulu ke support trendline-nya, lalu nanti bergerak naik kembali. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk resisten yang di 1300. Jika nanti belum di breakout, maka untuk IMAS bisa nanti dibatulkan ke support trendline-nya. Tetapi jika nanti bisa di breakout, maka untuk IMAS akan melanjutkan naiknya sampai ke target yang kedua dan juga yang ketiga. Jadi nanti boleh memperhatikan juga untuk resisten yang di 1030. Boleh nanti memperhatikan untuk support trendline-nya di sini, menggambarkan sebuah support trendline dan juga resisten yang di sini. Untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten yang di 1030. Lalu saham yang ketiga yaitu Mensi Vision Networks atau dengan kode IPTV. Di sini saya akan menggambarkan sebuah area demand. Saya tarik dari sini.
ke sini. Nah, untuk harganya di harga 260 sampai 250. Nah, boleh kita lihat untuk IPTV bergerak sideways di area demand ini. Nah, kemungkinan untuk IPTV, nah sebelum ke situ, saya akan menggambarkan sebuah resisten terlalu di sini. Nah, yang dimana untuk resisten terlalu ini sudah di breakout oleh harga pada saat di sini. Nah, boleh kita lihat di breakout di sini, lalu membuat sebuah base di sini, lalu bergerak naik. Nah, untuk base ini boleh kita sebut sebagai area demand. Dan sekarang untuk harga memasuki area demand-nya. Nah, ini menjadi alasan untuk IPTV bisa nanti bergerak naik. Nah, untuk naiknya bisa nanti ke sini dulu. Pertama di sini 276, lalu di sini di resisten yang sini di harga 286, lalu di sini di harga 298. Nah, kemungkinan untuk IPTV akan bergerak naik nanti sampai ke sini. Akan tetapi dengan catatan, harga nanti tidak breakdown untuk area demand yang ini. Jika nanti di breakdown untuk area demand-nya, maka untuk IPTV akan bergerak turun nantinya bisa sampai ke support yang di sini, yaitu di harga 234. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan untuk area demand ini di harga 250 sampai 260. Jika nanti di breakdown, maka untuk IPTV akan bergerak turun, tetapi jika tidak, maka untuk IPTV sangat berkemungkinan naik nanti sampai ke area target yang di sini. Untuk target yang paling mungkin dicapai yaitu 276 ini, atau kita buat saja di sini, di harga 274, yang paling mungkin dicapai 274, lalu yang kedua 286. Nah, untuk mencapai target yang ketiga ini, harga harus mampu breakout dulu untuk resisten yang di 286. Jika nanti mampu di breakout untuk resisten ini, maka untuk IPTV akan melanjutkan naiknya sampai ke sini. Sampai ke target yang ketiga. Nah, tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk IPTV bisa nanti dipantulkan ke area demand lagi. Jika nanti tidak mampu breakout untuk resisten ini yang di 286, maka untuk IPTV bisa nanti dipantulkan lagi sampai ke area demand yang di sini. Tetapi jika nanti mampu di breakout, maka untuk IPTV bisa nanti bergerak naik sampai ke area target yang di sini atau ke target yang ketiga. Maka dari itu boleh nanti memperhatikan untuk area demand ini di harga 260 sampai 250, lalu area targetnya terutama resisten yang di 286. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk IPTV seperti ini. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Prodia Widya Husada atau dengan kode PRDA. Di sini saya akan coba menggambarkan sebuah channel dulu. Saya tarik ke sini. Ke sini. Atau saya menggambarkan sebuah resisten terhalang di sini. Lalu sebuah support terhalang di sini. Nah, boleh kita lihat untuk PRDA setelah mencapai support terhalangnya, harga langsung dipantulkan ke resisten terhalangnya. Lalu setelah mencapai resisten terhalangnya, harga dipantulkan lagi ke support terhalangnya di sini. Dan akhirnya untuk PRDA breakout untuk resisten terhalangnya di sini. Nah, ini menjadi konfirmasi untuk PRDA untuk nanti bergerak naik. Nah, boleh kita lihat di breakout di sini, lalu bergerak sideways di area yang di sini. Nah, kemungkinan untuk PRDA bisa nanti melanjutkan naiknya karena secara pola candle yang di sini membuat sebuah candle hammer di sini. Nah, yang dimana ini menjadi konfirmasi untuk PRDA nanti melanjutkan naiknya. Nah, akan tetapi untuk melanjutkan naiknya, harga harus mampu breakout dulu untuk area supply yang di sini. Nah, kemungkinan untuk PRDA masih akan bergerak naik nanti sampai ke area supply yang di sini. Saya buat dulu harganya.
7.525 sampai 7.750. Nah, kemungkinan untuk PRDA bisa nanti masuk ke area supply yang di sini. Dan untuk melanjutkan naiknya, harga harus mampu breakout dulu 7.750. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk PRDA akan melanjutkan naiknya nanti pertama di sini di harga 8.025, lalu di sini 8.250, lalu ketiga di sini di harga 8.475. Sebentar. Nah, di sini. Jika nanti mampu breakout untuk area supply ini, maka untuk PRDA akan melanjutkan naiknya nanti sampai ke sini. Nah, akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk PRDA akan bergerak sideways nanti di area supply ini dan juga di support yang di sini di harga 7.150. Nah, kemungkinan untuk PRDA akan bergerak sideways nanti di sini jika nanti tidak mampu breakout untuk area supply yang di sini. Bisa nanti bergerak naik dulu, lalu tidak mampu breakout untuk supply-nya, maka akan bergerak turun sampai ke support yang di sini. Nah, seperti yang tadi, untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk area supply yang di sini. Jika mampu di breakout, maka untuk PRDA akan bergerak naik nanti sampai ke target yang di sini. Tetap nanti memperhatikan untuk support ini, yang di 7.150. Jika nanti mampu di breakdown, maka untuk PRDA akan bergerak turun nanti bisa ke sini dulu di harga 6.925, lalu di sini di harga 6.675. Nah, jika nanti mampu breakdown untuk support ini, saya ganti dulu warnanya, warna putih. Jika nanti mampu breakdown untuk support ini, maka untuk PRDA akan melanjutkan turunnya sampai ke sini. Nah, tetapi jika nanti tidak di breakdown, kemungkinan untuk PRDA akan bergerak naik nanti setelah mencapai support yang ini. Nah, kira-kira gambarannya untuk PRDA seperti ini. Untuk lanjut bergerak naik, harga harus mampu breakout dulu untuk supply-nya yang di harga 7.525 sampai 7.750. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk PRDA seperti ini. Lalu untuk saham yang kelima yaitu Smartfren Telecom atau dengan kode FRIEND. Di sini saya akan menggambarkan sebuah resisten run. Saya tarik ke sini, ke sini. Nah, yang dimana untuk resisten run ini sudah di breakout oleh harga. Nah, boleh kita lihat sebentar. Nah, boleh kita lihat di breakout di sini, di breakout, lalu harga bergerak naik. Nah, kemungkinan untuk friend bisa nanti melanjutkan naiknya. Pertama nanti bisa sampai ke sini, di harga 137. Lalu kedua di sini, di resisten yang sini, di harga, sebentar, di harga 142. Lalu nanti sampai ke sini, di harga 151. Nah, kemungkinan untuk friend bisa nanti bergerak naik sampai ke sini. Dan di sini saya akan menggambarkan juga sebuah support trendline. Saya tarik dari sini ke sini. Dan juga sebuah support di sini, yaitu di harga 120. Sebentar. 120. Nah, kemungkinan untuk friend nantinya bisa bergerak turun dulu untuk koreksi. Bisa bergerak turun dulu, lalu nanti melanjutkan naiknya. Karena di sini boleh kita lihat untuk friend, untuk candle di sini, untuk penutupan candlenya berupa candle bearish. Jadi nanti untuk friend bisa bergerak turun dulu ke sini, ke support yang di sini, lalu nanti bergerak naik. Nah, akan tetapi jika nanti untuk candle setelahnya di sini berupa candle bullish dan menutupi candle bearish ini, maka untuk friend bisa nanti melanjutkan naiknya sampai ke arah target yang di sini. Dan untuk target yang paling mungkin dicapai yaitu yang di 137 dulu, lalu target selanjutnya yaitu di harga 142. Nah, kemungkinan untuk friend bisa nanti bergerak naik
sampai ke sini dulu. Nah, untuk naik sampai ke target yang ketiga, harga harus mampu breakout dulu untuk area yang di sini, yaitu di harga 144 dan juga 142. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk friend bisa nanti melanjutkan naiknya sampai ke 151. Nah, jadi untuk bergerak naik sampai ke target yang ketiga ini, harga harus mampu breakout dulu untuk area yang di 142 dan juga 144. Jika nanti bisa di breakout, maka untuk friend akan melanjutkan naiknya sampai ke sini. Akan tetapi jika nanti tidak mampu di breakout, maka untuk friend bisa nanti dibantulkan sampai ke sini, yaitu di harga atau nanti bisa sampai ke support terhalang yang di sini. Nah, maka dari itu, boleh nanti memperhatikan untuk support terhalang ini, lalu untuk area yang di harga 142 dan juga 144. Secara penutupan candle di time frame 4 jamnya, yaitu candle bearish, maka untuk friend bisa nanti bergerak turun dulu untuk koreksi, bisa nanti koreksi ke sini. Saya akan menandai sebuah support lagi di sini, yaitu di harga 123. Nah, kemungkinan nanti untuk friend bisa koreksi ke sini, lalu nanti melanjutkan naiknya. Nah, maka dari itu boleh nanti menggambarkan untuk friend seperti ini, dan mencatat untuk area yang di sini, yaitu di harga 123, lalu 122, dan juga area yang di 144 dan juga 142. Nah, boleh nanti menggambarkan untuk friend seperti ini. Kira-kira begitu analisa dari IHSG dan juga 5 saham yang berpotensi naik untuk tanggal 20 sampai 24 September 2021. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.